Katup mandi bocor kok kayak ejakulasi dini? Katup mandi bocor kok kayak impoten? Katup mandi bocor itu katanya mudah keluar cairan bening dari kelamin, tapi kok ada gejala-gejala lain sih, malah ini kayak ngenyambung gitu. Itulah katup mani bocor kronis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy. Konsultasi santai penyakit hilang seketika. Oke sobat sehat Dokter Santuy, kemarin kita sudah membahas katup mani bocor yang ringan, katup mani bocor gejala medium, dan sekarang kita akan membahas katup mani bocor yang kronis. Jadi katup mani bocor yang katakanlah ini sudah parah. Nah, seperti apa sih cirinya, gejalanya, penyebabnya, beserta penanganannya? Simak di video berikut ini, jangan di skip. Jangan dilewati ya, tonton sampai akhir kalau kamu pengen tahu secara jelas katup mani bocor yang kronis dan solusinya. Oke baik sobat sehat Dokter Santuy, kita bahas dulu nih secara definisi. Katup mani bocor yang parah itu seperti apa sih? Kalau dilihat ya secara definisi, katup mani bocor yang parah itu katup mani bocor yang termasuk gejala medium tapi ada komplikasi kesuburan. Jadi menimbulkan komplikasi kesuburan seperti ejakulasi dini, impoten, lemah syahwat. Jadi katup mani bocor yang parah ini sudah menimbulkan komplikasi gejala ejakulasi dini, impoten, lemah syahwat atau gangguan kesuburan atau gangguan disfungsi seksual kayak gitu. Jadi bahkan yang lebih parahnya bisa sampai, mohon maaf, ke fisik juga ngaruh, kayak misalkan rambut rontok ya, terus badan kurus sudah jelas pasti, wajah juga mohon maaf breakout gitu kan, kayak misalkan tidak beraura gitu, lemas, selalu lemas kayak gitu, tidak bergairah hidupnya. Kalau secara mental juga pasti sudah kena ya, kayak was-was berlebih, cemas berlebih gitu. Komplikasi yang ditimbulkan oleh si penyakit katup mandi bocor yang kronis ini itu sudah banyak lah gitu. Biasanya orang yang katup mandi bocor parah ini biasanya itu membiarkan penyakitnya lebih dari bertahun-tahun lah gitu. Ya, bisa dikatakan 1 tahun, 2 tahun. Jadi bisa dikatakan sudah bertahun-tahun gitu loh. Kayak gitu. Bahkan ada kasus yang baru 6 bulan, 7 bulan juga bisa sih kronis. Jadi tergantung dari gejalanya gitu. Kita juga tidak bisa memastikan itu parah atau tidak kalau kita belum tahu gejalanya seperti apa gitu. Bagaimana sih cara ciri atau gejalanya? Kalau kita lihat secara ciri atau gejalanya sudah jelas ya. Semua katup mani bocor pasti mudah meneteskan cairan bening dari kelamin, baik itu mani, madi atau sperma seperti itu ya. Tapi untuk gejala kronis ini biasanya ada komplikasi lainnya seperti medium, tapi ini lebih parah ya. Misalkan mohon maaf ya, ini sampai ke lemah syahwat, sampai ke mungkin ada yang penisnya sampai tegang sakit, atau mungkin sampai parikokel gitu kan, sampai terkena gejala lain gitu, kayak prostat gitu. Jadi karena mohon maaf nih, karena ini sering onani atau masturbasi, mungkin infeksi. Nah, parikokel ada penyumbatan pembuluh darah vena gitu di area zakar gitu kan, sehingga terkena parikokel, atau mungkin juga terkena kanker prostat juga bisa beresiko loh gitu karena keseringan onani itu. Makanya perlu hati-hati kayak gitu. Untuk mental jelas ya, pasti kena seperti cemas berlebih, was-was berlebih, khawatir berlebih kayak gitu. Dan juga
Eh, secara fisik juga kena kayak yang tadi saya sebutkan ya, badan kurus, wajah breakout seperti itu. Dan mungkin kalau dibilang frekuensi keluarnya itu bisa dikatakan parah lah ya, sangat-sangat sensitif gitu. Si kelamin ini itu sangat sensitif gitu, sangat sensitif. Jadi istilahnya nggak kaupan gitulah ya. Kalau bahasa Sunda itu nggak kaupan gitu. Kalau melihat, mohon maaf nih, melihat cewek di TikTok langsung tegang, sensitif, keluar, itu sudah parah kayak gitu. Jadi kalau kalian punya gejala atau keluhan seperti itu, harap segera melakukan penanganan atau mencari solusi gitu. Jangan sampai dibiarkan parah gitu. Sudah benar-benar parah, jadi harus segera cari penanganan. Kalau dilihat secara penyebab nih ya, pasti penyebabnya adalah gejala medium yang telah diobati atau membiarkan penyakit katup mani bocor sampai bertahun-tahun gitu. Bahkan ada kasus 6 bulan, 7 bulan pun mengalami gejala yang tadi saya sebutkan gitu. Mungkin dia onaninya terlalu over gitu ya, tiap hari, sehari 5 kali, sehari 8 kali, ya sangat overdosis sekali gitu ya, sehingga menyebabkan gangguan hormon dan kerusakan saraf di alat kelamin itu, dan menyebabkan penyakit-penyakit ya seperti varikokel gitu kan. Dan tentunya secara waktu, kalau dia secara waktu ya pastinya rata-rata yang memiliki gejala kronis itu rata-rata membiarkan katup mani bocor yang tahunan gitu. Kalau yang 6 bulan, 7 bulan itu ya tergantung dia overdosis gak gitu onaninya. Seperti itu sih ya kurang lebihnya. Lalu bagaimana sih penanganannya? Nah, untuk penanganan katup mani bocor parah ini bisa dikatakan butuh proses ya, tidak gampang ya, bisa dikatakan ya perlu kesabaran lah. Saya tidak katakan sulit, yang penting ada sabar. Sebenarnya bisa-bisa aja, yang penting sabar gitu, karena prosesnya saya katakan lama gitu, tidak sebentar. Bahkan pengobatan yang kronis itu ibaratkan berobat jalan lah. Tidak cukup dengan 1 kali pengobatan, 2 kali, bahkan 4 kali pengobatan pun tidak cukup. Harus pengobatan yang berjalan, dalam artian pengobatannya itu berkelanjutan gitu. Bahkan ada obat khusus gitu, ada obat, misalkan obat utama ini, terus obat lengkapnya gitu. Karena mohon maaf gitu ya, yang namanya penyakit kronis ya yang parah, ibaratkan nih kita mau membersihkan karat di dalam besi, karatnya itu sudah menumpuk ya, sudah menahun. Apakah cukup dengan 1 kali pembersihan? Kan tidak. Begitupun dengan penyakit gitu. Kalau sudah penyakit itu tahunan, penyakit itu sudah kronis ya, pengobatan pun tidak sembarangan gitu proses. Nah, untuk pengobatan yang efektif gitu, nah, itu pengobatan berjangka atau pengobatan berjalan. Jadi ada pengobatan bertahap gitu. Dan itu tidak, ingat, saya ingatkan, tidak 1 kali pengobatan gitu, ya. Mungkin kalau untuk konsultasi untuk pengobatan boleh ya, silakan monggo dikonsultasikan aja keluhannya seperti apa di nomor WhatsApp 081214160701. Insya Allah saya bantu ya, insya Allah saya bantu. Sebisa saya usahakan maksimal mungkin untuk membantu Anda. Yang penting Anda mau sabar kayak gitu. Karena ini kronis kayak gitu, bukan main-main kawan gitu. Ya. Mungkin dicukupkan dulu video dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sampai terbatasnya. Saya Dr. Santuy.